Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahri Utta Channel. Pada kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat surat tugas maupun SPPD, di mana sering dilakukan di kantor-kantor, di sekolah, di instansi pemerintah, kantor desa, kantor camat, lurah dan sebagainya. Ini sebetulnya sudah biasa dilakukan karena di tempat kerja Anda sudah ada biasanya belangkonya. Tetapi kali ini yang saya akan perlihatkan ada format yang saya buat tersendiri guna teman-teman bisa mendownload nanti di link deskripsi yang saya sudah siapkan. Teman-teman tinggal tanpa mengetik secara manual, karena kalau mengetik secara manual itu diperkirakan akan ada kesalahan pengetikan. Mungkin ada hurufnya yang kurang atau lebih. Oleh karena itu, saya bermaksud untuk berbagi kepada teman-teman sekalian. Semoga saja ini dapat bisa membantu. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe ya, bagi belum yang subscribe. Dan jika bermanfaat video ini silahkan di share dan di like. Kemudian jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Nah, oke, selanjutnya mari ikuti saya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan file cara membuat surat tugas dan SPPD, di mana dalam file ini ada beberapa sheet. Yang pertama itu sheet database, format acuan, surat tugas SPPD 1 sampai SPPD 5. Artinya jika di surat tugas nanti 5 orang yang ditugaskan, maka secara otomatis 5 orang tersebut akan jadi SPPD-nya. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu di sheet database. Jadi teman-teman wajib mengisi database ini, database yang ada di kantor teman-teman. Kalau contohnya saya ini ada di puskesmas misalnya, saya telah mempunyai database seperti ini. Ada nama petugas, NIP-nya, pangkat, golongan, dan jabatan. Teman-teman nanti tinggal mengganti sesuai dengan kantor teman-teman sekalian. Nah, ini daftar pegawai. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita memberi nama tabel dulu ini ya. Misalnya daftar pegawai tahun 2020 ini kita beri nama ya. Kita blok dulu, kita blok semuanya dari atas. Nah, seperti ini kita blok, kita naikkan. Jadi di bloknya mulai dari nama ya, nomornya tidak usah. Yang ini saja, dan ini juga tidak usah. Daftar pegawainya kita blok dari sini sampai ke sini, sampai ke bawah. Lalu kita beri nama di sini. Kita klik yang tertulis di sini, kita klik, lalu kita tulis database. Database-nya, lalu kita enter. Setelah di enter, maka ini sudah menjadi tabel database namanya. Lalu kita masuk ke format acuan. Nah, di sheet ini yang menjadi acuan untuk membuat surat tugas dan SPPD. Contoh, teman-teman akan membuat surat tugas ke petugas yang akan diberikan surat perintah. Jadi kita buat di sini yang pertama nomor surat tugas keluarnya dulu ya, nomor surat keluarnya. Misalnya nomornya, contoh saya kasih di sini nomor 123 garis miring surat tugas garis miring bulan berapa sekarang ya, bulan 7 garis miring tahun 2020. Kita berikan dulu, maaf ya, kita beri nomor di depannya, tulisan nomor, titik, spasi. Lalu kemudian asal surat. Nah, biasanya kita membuat surat tugas itu berdasarkan surat yang masuk di kantor kita ya. Misalnya ada surat dari Dinas Kesehatan, jadi asal suratnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten XXX, seperti itu ya. Lalu kemudian nomor surat masuk tersebut nomor berapa, kita tulis nomornya. Jadi teman-teman lihat nomor surat tersebut. Misalnya nomornya 456.75 garis miring SU, misalnya surat undangan garis miring bulan 7
lalu garis miring misalnya diskus. Bentar. Nah, tanggal surat masuk, jadi surat masuk tersebut kita lihat tanggalnya tanggal berapa. Misalnya tanggalnya tanggal 20 bulan 7 tahun 2020. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian perihal surat masuk, apa perihalnya surat tersebut, misalnya undangan, sosialisasi, rembuk stunting ya, rembuk stunting. Bentar. Lalu kemudian tempat pertemuannya di undangan itu dilihat di mana akan diadakan, misalnya di aula kantor dinas kesehatan kabupaten XXX ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian ini ada tertulis kolom bantuan jumlah hari. Di surat itu lihat berapa hari akan diadakan sosialisasi. Seandainya misalnya cuma 2 hari, oke, kita ketik di sini 2 hari ya, enter. Lalu teman-teman ketik di sini waktunya kapan. Selama 2 hari itu misalnya dari tanggal 23 bulan 7 tahun 2020. Nah, di sini secara otomatis jadi 24 karena 2 hari ya. Di sini juga akan tertulis 2 hari otomatis. Kalau misalnya teman-teman masukkan di sini 3 hari, ya otomatis 23, 25, di sini 3 hari. Nah, teman-teman tinggal menugaskan siapa yang akan kita tugaskan untuk mengikuti pertemuan tersebut. Ini nomor 1, di sini nomor 2, 3 sampai 5 ya. Di sini nanti akan jadi otomatis ya nomornya. Contoh kita akan teman-teman juga tidak perlu mengetik di sini siapa yang akan dikirim. Kita tinggal klik yang ini, ada tanda panah kecil ke bawah ini, klik, akan muncul nama-nama sesuai dengan nama yang ada di database. Caranya kita cari siapa kira-kira yang akan dikirim. Misalnya kepala puskesmas akan mengirim si ini. Nah, lalu kemudian yang kedua kita klik saja di sini, muncul lagi ini, klik lagi. Misalnya saya akan mengirim dokternya. Nah, secara otomatis ada nomornya ya. Klik lagi di sini. Terus misalnya ini. Nah, otomatis ada ya. Lalu kita cari lagi yang di bawah, kita pilih misalnya yang ini. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yang kelima, kita pilih siapa ya, misalnya yang ini. Nah, seperti itu. Jadi sudah kita tentukan 5 orang yang akan mengikuti pertemuan. Setelah itu masuk di sheet surat tugas. Di sini sudah secara otomatis akan berubah. Nah, kita lihat sini ada Sidik, ada dokter, ada Jerman, Murni, Ariati, sesuai apa yang ada di sini ya. Otomatis ini terisi. Lalu kemudian NIP-nya sudah ada. Nah, kita lihat di sini di nama NIP ini muncul seperti itu. Kemudian pangkat golongan, ada penata, jabatannya secara otomatis akan muncul. Andaikan teman-teman bisa hapus dulu ini, nanti di sebelah juga akan terhapus seperti ini ya. Tinggal teman-teman memasukkan nama ya, misalnya tadi ini. Lalu kemudian yang ke dokter, yang ketiga misalnya kita ganti ya, supaya betul di sebelah juga berganti. Ini Pak siapa ya, Pak, misalnya kita akan ganti. Nah, ini yang ketiga. Terus lalu yang keempat siapa ya, misalnya kembali ini ya. Yang kelima kita cari paling bawah supaya mudah, kita pakai. Nah, yang ini misalnya yang ini. Nah, secara otomatis akan berubah ya, Andi Fadli, Jurman, Ariati. Nah, seperti itu. Pangkatnya juga secara berubah. Nah, termasuk surat perintah perjalanan dinasnya di sini akan berubah. Misalnya kita lihat surat tugasnya yang pertama Sidik. Nah, di sini akan muncul Sidik, penata perawat muda. Nah, kita lihat penata perawat muda. Seperti itu. Lalu SPPD yang kedua, nah kita lihat ya. Nah, di Sri Tari. Nah, seperti ini. Begitu juga yang ketiga. Nah, secara otomatis akan muncul ya.
Nah, kita lihat di sini di SPPD, secara otomatis maksud perjalanannya sudah mengikuti undangan sosialisasi stunting, tempat berangkatnya di Kabupaten X. Teman-teman tinggal rubah nanti secara manual, di mana di kabupaten mana teman-teman mau pakai gunakan format ini. Lalu kemudian tempat tujuannya juga secara otomatis aula kantor dinas kesehatan, kemudian lama perjalanan 3 hari, ini juga tanggalnya secara otomatis. Kemudian di sini tinggal teman-teman pilih apakah kendaraan roda 4 atau kendaraan dinas. Nah, ini biasanya kosong ya, tapi teman-teman jika ingin mengisinya ya siapa yang akan diikutkan keluarganya. Dan ini anggaran, teman-teman tinggal merubahnya secara manual, anggaran apa yang digunakan. Misalnya kalau di puskesmas ada JKN, ada BOK dan lain-lain sebagainya, ada dana DAK dan seterusnya. Lalu kemudian dikeluarkan di mana? Nah, ini juga akan secara otomatis, misalnya dari surat tugasnya, misalnya dari mana ya? Kalau contohnya di sini, misalnya Sinjai, nah secara otomatis juga akan berubah di sini. Sinjai ya, di sini juga. Nah, itu semua. Lalu kemudian di sini ada pada tanggal berapa dibuat SPPD ini disamakan saja dengan tanggal surat tugasnya. Kalau tanggal surat tugasnya tanggal 23 Juli, nah di sini juga akan berubah 23 Juli. Dan ingat teman-teman, biasanya surat tugas itu kita lihat format acuan. Kalau tanggal surat masuknya tanggal 20 Juli, lalu kegiatannya dilakukan tanggal 23 sampai tanggal 25, biasanya teman-teman bikin surat tugasnya sesuaikan di sini tanggal 23 Juli atau satu hari sebelumnya, misalnya tanggal 22, terserah teman-teman. Di surat tugasnya tanggal berapa di sini dibuat. Kalau mau disamakan ya disamakan saja seperti ini. Bisa dikurangi tanggal 22 saja, seperti itu teman-teman. Cara membuat surat tugas dengan mudah. Nah, ini bisa berubah ya. Nah, seperti ini kita ganti lagi, misalnya teman-teman otomatis ini nomornya hilang, kita ganti misalnya Pak Sultan, lalu kemudian Cirisda. Nah, lalu kemudian ini siapa ya, kita cari lagi misalnya Pak Muhammad. Nah, lalu kemudian siapa lagi, Veronica. Lalu kemudian kita masukkan nama lain, misalnya Satriani. Nah, seperti itu, Sultan Najrisda Muhammad. Nah, di sini secara otomatis akan berubah ya teman-teman. Nah, ini Sultan Najrisda Muhammad, Veronica, Satriani, semuanya otomatis berubah ini ya. Ini juga seperti itu, dia otomatis Sultan. Nah, kita lihat Najrisda, Muhammad Amir. Nah, kita lihat ini Veronica, dan terakhir Satriani, seperti itu teman-teman. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara membuat surat tugas dan SPPD secara mudah. Teman-teman tidak perlu tidak perlu teman-teman membuat lagi formatnya dan membuat rumusnya, kami sudah siapkan seperti ini. Tetapi jika teman-teman ingin belajar bagaimana cara membuat seperti ini dengan menggunakan format data validation, nanti saya akan buatkan tutorialnya tersendiri. Tergantung dari komentar teman-teman nanti di bawah, apakah banyak yang meminta untuk dibikinkan contoh bagaimana cara ini secara otomatis, atau teman-teman tidak perlu tahu, tinggal mengambil atau mendownload ini filenya yang saya sudah siapkan. Nah, langsung teman-teman tinggal mengisi saja seperti ini ya. Nah, akhirnya teman-teman dapat dengan mudah membuat surat tugas dan SPPD, karena biasanya teman-teman dia ketik di sini secara manual surat tugasnya, siapa namanya, cari lagi nicknya berapa, lupa, salah ketik dan lain sebagainya, belum lagi pangkatnya, jabatannya dan sebagainya. Jadi jika teman-teman menggunakan format seperti ini akan lebih memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Dan yang paling penting teman-teman tinggal merubah ini ya
sesuaikan dengan tempat kerja Anda, siapa namanya, NIP-nya dan seterusnya. Kalau ini sudah jadi, insya Allah semua pekerjaan akan berjalan lancar. Itu barangkali yang saya sempat sampaikan. Dan selanjutnya saya juga tak lupa mengingatkan kepada teman-teman agar menonton video terbaru dari saya di sini ya, di sini. Kemudian video terbaik untuk Anda, dan jangan lupa subscribe channel saya yang ada di sini. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan semoga bermanfaat.